Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema apakah perlu dalil untuk mengetahui adanya Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Paling bukti Gusti Allah anak yaiku anane langit bumi lan saisine. Iya kan begitu. Dalil itu kan dalil umum yang dipakai oleh orang belajar akidah, belajar ilmu tauhid, ya kan? Iya enggak? Sekarang begini, langit bumi seisinya adalah makhluk kan? Kalau makhluk itu wujudnya minal mumkinat apa minal wajibat? Jadi kan mumkinatul wujud. Kalau Allah wujudnya mungkin tak wajib. Wajibul wujud. Mana mungkin mumkinat membuktikan yang wajibul wujud? Mana mungkin anak SD bisa menilai profesor? Itu aja contohnya, sekalipun tidak sama ya. Saya mengenal dia profesor ahli dari siapa? Dari Darkum. Darkum siapa? Bocah Pondok Asem. Sing sekolah SD gak beli perangkat. Apa Anda meyakini kesaksian Darkum atas pinternya profesor itu? Itu saja juga kita sudah mentah. Iya kan? Wes. Dan kalau itu sebagai bukti, itu bukti yang tidak pasti. Karena tidak ada kepastian bahwa Allah harus pasti membuat alam ini. Sesuka-suka Allah mau buat silakan, enggak juga silakan. Apa Allah harus bikin matahari? Wajib ya, itu satu. Keempat, nanti ketika Allah belum bikin langit bumi seisinya, Allah ada enggak? Allah sebelum bikin langit bumi seisinya, Allah ada enggak? Buktinya mana? Ketika Anda kehilangan bukti, Anda akan terpaksa mengatakan Allah tidak ada. Kelima, setelah kiamat nanti, langit bumi dikukut, gulung tikar semuanya. Langit habis, bumi habis, segala isinya habis musnah. Menjadi ruang hampa lagi. Engkau ditanya, masih yakin Allah ada? Masih yakin? Buktinya mana? Selagi bukti tidak pasti menunjukkan Allah, ya bagaimana bisa dijadikan bukti? Iya kan? Betul nggak? Ya iya. Jadi kalau saya mah, kalau malaikat nanya, Syekh Abdul Syakur, kamu yakin Allah ada? Yakin. Mana dalilnya? Saya katakan malaikat, saya merasakannya kok. Saya merasakannya ada. Saya rasakan ada. Ya karena saya merasakan bahwa yang menggerakkan tangan saya siapa, yang bisa menggerakkan lidah saya berbicara siapa, yang membuat saya bisa berpikir siapa. Lalu siapa aku? Kadang kita pada dasarnya beli bisa apa-apa, beli gablek. Jadi gini, sekali lagi ini pertanyaan yang penting tadi, bagaimana kita bisa mengenali sir itu? Nabi Muhammad itu dari lahir dia tidak pernah mengenali wajah bapak. Sebagai yatim kan, masih kecil ibunya mati. Melu bapak tuane mati. Melu mamang melarat. Sampai tekang angon wedus. Remaja kawin karo rangda pisan, rangda pindo. Ayu beli mung sugih dermawan bangsawan arane Khadijah.
umurnya 40 tahun garang daping telu pindo orang jenah. Selawas diubek-ubek nih wong Arab, nih wong Quraisy. Dimusuhi disengiti, dikepung-kepung. Ning leban dia nakes ya. Masa nakasira. Iya kan? Turu bisa lali, mangan bisa atau betulung meter baru. Kan yang lebih metekang waktu diganjel aja. Itulah persoalan. Kalau kita pakai ukuran standar kemanusiaan, dia sebenarnya hanya dalam penderitaan kok. Iya, tapi saya yakin bahwa dialah manusia yang paling berbahagia di dunia itu. Kenapa? Dialah orang yang paling paham tentang hidup ini. Jadi kembali kepada tingkat pemahaman kita terhadap alam semesta dan kehidupan inilah itu akan bisa meningkatkan kualitas hidup kita juga. Man kati mangan apel, dokter ahli gizi mangan apel. Saya tanya nih, mana yang lebih menikmati lebih banyak tentang apel, man kati atau dokter gizi? Ya karena dia paham. Iya tak beli. Bakasira beli ngerti deh bong wadon ayo, neng lebadi enak itu rabi ayo. Ayo. Bocah kayak blek ngop jaman kayak danan keding sih mah. Jadi ning leban ti ayune. Anu je pokoknya kayak bawang duh ya sirman. Wis batu kenong nong cungure pesek. Rambutnya pating kelinting kayak kelenteng. Durung ning rabi, durung ning standar cantik je. Iya kan? Iya bagaimana bisa menikmati kecantikan? Anda tidak pernah belajar seksologi. Bagaimana Anda bisa mencapai kualitas hubungan seksual dengan istri? Ya makanya perlu juga berhubungan dengan El Naik Tobing kan, dengan Boyke. Ya artinya bahwa itu adalah seksologi juga. Itu termasuk ayat-ayat Allah yang ada dalam dirimu yang bisa mengungkap hebatnya Tuhan. Kenapa? Karena kenikmatan seksual yang tak terhingga yang kita rasakan semuanya sampai kita lupa diri semuanya itu. Kenapa tidak membuktikan hebatnya Tuhan dengan kenikmatan yang paling hebat itu? Sampai kelalen. Kelalen pangeran. Ya enggak juga sih. Iya. Jadi artinya bahwa punten ini mah kadang-kadang wong lanang kabeh ya. Punten ki ana wong wadon sing anake papat ngomongin makanan enak aja yang leban di kita mau ke bagian larang lepe bakal ngeden lairat. Yang kedua pasti larang-larang koplok. Egoistis. Jadi dia termasuk kategorinya itu EDI ya, ejakulasi dini. Dia nggak sadar bahwa istrinya meradang berpuluh-puluh tahun. Ya goblok nutup kan kok. Ya itu semacam itu. Jadi kita mengenali Allah seperti dalam peribahasa 1001 jalan menuju Roma. Artinya dengan ilmu seksologi, ilmu sejarah, ilmu psikologi, ilmu asuransi, semua ilmu pengetahuan itu akan lebih mengungkap kebesaran Tuhan. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Sekali lagi kebuntuan kita ketika ilmu-ilmu dalam Al-Quran kamu selalu konotasinya kepada ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu. Ketika Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat, Allah mengangkat tingkatan derajat-derajatnya orang yang berilmu, yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ilmu apa yang pada waktu itu yang Allah berikan kepada mereka yang berilmu? Ilmu apa? Pada waktu itu kan ada orang berilmu yang kelasnya lebih tinggi karena dia beriman dan berilmu. Ya selalu beriman saja kan. Nah orang yang berilmu waktu ilmu apa? Misalnya fikih durung.
ilmu hadis, ilmu tajwid, boro-boro Quran turun peragat sih. Al ulama warasatul anbiya, bukan fuqaha saja. Semua ahli astronomi, ahli kosmologi, ahli ekonomi itu adalah yang mengawal gagasan-gagasan Kanjeng Nabi membangun dunia modern, yang mengawalnya para ilmuwan dong. Kok kenapa yang mengklaim ulamanya kamu? Kari ulama kan jamak dari alim. Kari alim kan orang berilmu. Kalau ilmu siapa? Ini kan persoalan menjadi tidak dipahami. Nabi ngomong talabul ilmi faridatun. Mencari ilmu itu, saya mau nanya dia, maksudnya mencari ilmu itu apa? Melalui apa? Betul. Anda cerdas mungkin. Anda cerdas nih. Bereksperimen. Ilmu itu kan hasil pengamatan, pengumpulan data, menganalisa, memperbandingkan, menyimpulkan, dan akhirnya dieksperimenkan. Ketika hasilnya berulang-ulang adalah sama, lalu kita jadikan kaidah umum. Itulah ilmu. Ilmu itu akan dicari. Kayak mau dagang, modalnya 1 miliar, didagangkan, kan bisa nambah jadi 2 miliar setelah sekian tahun. Ya kan? Ilmu juga sama. Kita menggali ilmu dengan ilmu yang kita miliki. Kita tahu A sama dengan B, lalu kita tahu B sama dengan C. Ya berarti ilmu kita nambah. A sama dengan C. Ngerti bikin ke? Nah itulah persoalannya. Jadi bereksperimen itu dikiranya, riset itu dikiranya bukan thalabul ilmi, tapi ngaji, baca kitab, hanya mengulang-ulang pendapat orang lain. Bagi kita mengeksperimenkan, menguji kebenaran pendapat orang terdahulu, dianggapnya murtad, dianggap nguntapnya ulama. Ya kayak terbikin, betul nggak? Sorok, Anda berani mengkritiki pendapat Imam Syafi'i, nggak boleh digebrak mejanya, jangan apa kan? Penemuan manusia di bidang ilmu apa saja tidak pernah sempurna. Yang menyempurnakan adalah generasi berikutnya. Imam Syafi'i juga kalau kitab Al-Ummiyah apa isinya ya sederhana sekali kok. Yang menyempurnakan kan Imam Nawawi, Imam Zamakhsyari, ya kan begitu. Lalu setelah itu selesai, sudah tidak boleh disempurnakan lagi. Betul nggak begitu? Lah ya itu persoalan. Sejak kapan Anda mengklaim sempurna? Nah itu yang jadi persoalan. Jadi kembali kepada membangun pemikiran kita. Kalau kamu ingin bermaju, ya coba bereksperimen. Bisa adu-adokin mah santrinya kita nih kene. Anak peternakan bebek, anak beli yang deleng mana tuh takon kari bebek ku ngendoki umur pirang bulan, engkau netesakannya ku pirang dina netesnya. Sewit netes kapan bisa mangannya pirang jam pirang dina. Terus dalam 1 hari pertumbuhannya berapa gram berat badannya, kan nggak ada yang nanya. Itu kan ilmu berulang-ulang. Ngain pesanmu. Kamu bisa ilmu itik saja, ilmu bebek sugi sih aku nang. Iya tak beli. Ya bahkan modal tahlil mah orang sugi-sugi sih. Kata berpete kayak loro kata. Iya kan. Itu. Kalau tahlilan mah niat ibadah lillahi ta'ala, jangan mengharapkan berkat dong. Ya nyembayang jenazah yang ngajak ngarep-ngarep sholawat. Ya kata kita gak sering pe sholawat kok. Nggak bisa nyampel peloro. Kalau sejen masih jika kita meloro. Ya sehingga orang puluhan ya kita masyarakat. Iya itu ya, tapi itu kan tidak bisa dijadikan mata pencarian. Yang mengangkat martabat Anda itu kan adalah keahlian Anda. Masih banyak yang belum dipelajari orang kok. Ya minimal hasil jerih payah orang yang bereksperimen, yang menulis, yang mencetak, yang sampai ke toko buku, ilmu ternak itik, ilmu ternak kambing, ilmu ternak belut, karit maca beka beli maca yang blok-blok itu masih lagi sing pegal wong sejen. Nah ya koplak bikin ke. Apa mungkin karena anggapannya tidak ada pahalanya begitu? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat di dunia ini, Bung.
Kalau di akhirat mah nggak ada urusan manfaat akhirat mah. Kalau akhirat itu nggak menerima balasan. Apa Anda pernah berupaya untuk meningkatkan kebutuhan akan protein hayawani bangsa Indonesia dengan beternak belut yang kira-kira satu hari hasilnya 10 ton, bisa bermanfaat memberi pekerjaan orang lain yang pada nganggur makanya anak istrinya. Nah, ini sini kan kita kan melihat realita di lapangan. Di ujungnya orang tua berdoa minta anak yang soleh itu dari kiai bisa ngaji. Iya enggak? Dijujurin mah. Itu yang saya tangkap, sekalipun saya belum pernah ada orang yang mengatakannya, tapi itu yang saya tangkap seperti itu. Nyung anak dari dokter hewan dia masih nangis pengen anaknya soleh, karena kita soleh beli ini. Artinya langsung dari kiai jangan wah itu persoalannya. Ya bayangin. Jadi kalau lah ada ahli perbankan, ada yang dokter hewan, ada yang jadi guru, semono dari pegawai negeri masih mewek pengen dong anak sing soleh jebol kelakon kai. Jadi saya kira jadi begini, pemahaman kita ini perlu ditertibkan kembali ya, ditata kembali. Nah, ini yang saya maksudkan dengan membangun pemikiran itu. Saya kira kalau pemikiran itu benar mah, saya kira akan terdorong untuk bekerja keras kok, untuk hidup jujur, berani melawan kehidupan. Iya, beli cengeng ke sih dah kemewek baik kah? Iya, betul. Jadi ada keberanian. Ya oke deh. Kamu sudah jadi kiai silakan ngajar silakan ya, dalam rangka untuk mengabadikan agama Islam di negeri ini. Iya kan? Untuk membuktikan bahwa Islam masih layak dipakai di negeri ini. Buktikan kamu kesetiaan kamu kepada NKRI. Udah, ya kan begitu. Silakan buka pesanan, buka madrasah. Peat bersama, setia dengan NKRI ya, berdasarkan Pancasila. Islam akan diperhatikan ya, silakan los ngaji, ceramah, ngarang kitab, silakan mangga, ya kan begitu. Tapi untuk pencarian kehidupan kamu sehari-hari, jangan mengambil imbalan dari ibadah semacam itu. Lah iya nandur sabrang, nandur bawang kayak gawe apa? Iya dong. Ya itu mah udah ibadah lillahi ta'ala, udah nggak ada imbalan dunia, nggak ada Allah ya. Saya yakin bisnis kamu akan dibantu oleh Allah dengan kebetulan kok. Ya kan mangan terserah beli gitu. Buktikan aja sama Allah kesetiaanmu kepada Allah, kesetiaanmu kepada negara, kesetiaanmu kepada anak keluargamu sendiri, ya kan gitu. Sedang pada masyarakat kamu, buktikan kasih sayangmu, pikirkan mereka yang melemahkan. Percayalah bahwa nanti dakwah yang kamu sampaikan juga akan lebih berarti daripada sekedar sebagai seorang orator. Iya dong, si priben mana? Lah iya. Wajib Warsat, ulama besar tapi punya pabrik besar, pabrik sepatu, pegawainya 3.000, dakwahnya ya lebih hebat dong. Bayangkan 3.000 pegawainya sholatnya berjamaah semua. Iya kan? Iya. Dan dia berdakwah juga orang tidak akan ragu-ragu masih bayarnya berapa, nggak ada. Sekali dakwah, bari ceramah, bari bagi sumbangan sama tembiat. Tinggal dina wajib Warsat diundang ngaji deko se-Indonesia rebutan cari waktu. Iya, boro-boro kasih maka udah dia siapkan setiap ngaji 10 juta untuk panitia. Hebat nggak? Akan lebih didengar daripada ceramah kamu kebanyakan kola sampai asat kape kola emang. Nah, ya iya kan gitu. Jadi walau bagaimanapun kita berpikir secara jernih seperti itu. Berdakwah itu bukan dengan bawa pentungan sambil takbir pakai motor nggak klebet kok. Allah, waduh ngeri. Iya, ya pun gini mak. Ya. Saya kira bahwa
salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yang komitmennya terhadap NKRI adalah kamu ini kok. Sebetulnya mah iya, betul sampean. Yang komitmen terhadap NKRI itu kalian kok. Iya, jangan gentar. Iya, kenapa? Ya karena kita ini kan mengakomodir tradisi lokal, kearifan lokal. Iya, tablikin kita tidak pernah membeda-bedakan, memurtadkan, mengkafirkan siapapun kok. Ya iya. Iya, garapan memitu, garapan ngupati. Langka mangga itu kan tradisi lokal, kita hormati aja. Garapan mapagsir, garapan mapragapam, terserah lah. Tidak apa-apa. Itu sehingga nanti tradisi Islam dan tradisi Indonesia ini menyatu menjadi tradisi Islam Indonesia, Islam Indonesia, kan gitu persoalannya. Nanti orang sudah tidak bisa lagi membedakan mana Islam mana Indonesia. Nantinya begitu. Ya, ada asimilasi kebudayaan, ada akulturasi kebudayaan. Dan ini kita sedang dikikis habis. Dari mulai makanan, pakaian, bahasa, sampai tradisi, semuanya dikikis dengan tradisi-tradisi luar. Ya, makanan saja sudah hilang, makanan-makanan zaman dahulu. Makanan-makanan jadul dulu tuh, kayak blengep, kayak otokowok, kayak engsrot, kayak silang orang ini. Oh iya, jalabia kah? Yang Cirebon gue selangkah jalabia, nah McDonald. Masih ada jalabia. Hilang kan? Ya iya. Blengep belangka, blengep selangka. Anak ning lea baka bengi tapi anak gula ala abang juron nih blengep ko. Tapi kebiakan karena blengep pengen kampung orang kaya di terus ya. Ya, anak kelapa gorengannya kapaganya kah? Iya. Ilat kan merindukan makanan-makanan dulu yang lezat itu kan, yang tanpa formalin, tanpa borak, makanan sehat. Nggak ada, adanya McDonald. Iya, pesan pedanya langka. Anaknya ya Kentucky Fried Chicken. Makannya sudah berubah semuanya, buah-buah juga berubah semua. Lidah kamu sudah nggak nerima pisang Ambon IR kah? Ayo dilepek apa? Kenapa sudah ada pisang Ambon impor dari luar yang kuning yang wangi itu kan? Kenapa? Kenapa tekan itu masih dikit aku keset juga apa welcome kan kok? Bukat Wilujeng Sumping selamat datang welcome sih. Ih, wajib warsat gak? Anduknya kayak good morning kan gak? Iya kan? Ya seperti itu. Dihabisin kita ya. Siapa yang akan membela peradaban kita, budaya kita, tradisi kita kalau bukan kita sendiri? Jangan pakai pretend, jangan dengan dalil-dalil agama akan menghabisi tradisi kita. Ini milik kita, itu aja persoalannya. Iya kan begitu. Ya iya dong, seperti itu. Ketika kamu sudah tradisinya beda, bahasanya beda, makanannya beda. Ketika 50 tahun kemudian saya datang lagi, Panglim, sih lu bangsa apa kinki? Ngomongnya sejen, panganannya sejen, lebih sejen, wong disiran. Mung anak omongannya sing beli pangling bae, lagi lungang sawo juga. Oh, pleret gitu. Iya. Oh. Ayo beli nang uspok, tinggal gubuk uspok. Paling ciri-ciri dialektika seperti itu aja. Tapi sudah sekarang bahasa Indonesia habis, sisanya tinggal 30% lah. Sok baca koran, dipreteli kalimat demi kalimat, disusun secara vocabulary, ya. Lalu hitung mana yang Indonesia, mana yang asing. Tinggal 30% paling bahasa Indonesia. Reformasi, apa maning, deklarasi, konotasi, simposium, seminar, apa maning, briefing, Masya Allah, prestasi, akulturasi, evaluasi, apa maning, pragat juntok sampai tekan pipa ya pipanisasi. Ya itu habis semuanya. Akan menjadi bahasa yang hilang nanti. Bahasa bisa hilang nggak? Hilang banyak. Bahasa Yunani hilang. Bahasa
bahasa Ibrani masih bahasa ini, Persia masih ada bahasa-bahasa kuno. Bahasa Suryani itu bahasa yang dipakai bahasa jimat tuh, yang kamu nggak paham tuh, bahasa Suryani itu seperti berhatihin, karirin, tatlihin, turunin, mazalin, bazalin, tarkobin, barhasin, kholmasin, apa itu ya bahasa Suryani, nggak paham, hilang kan. Ya, bahasa Latin ya masih dipakai dalam istilah kedokteran. Lamun bahasa Indonesia mati, siapa sih nganggo jimat, jawokan. Ya itulah kira-kira. Ya, saya kira seperti itu aja. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.